Ini gambar apa ini? Gambar mie? Apa gambar akar? Akar. Gambar sel. Bukan akar Sel saraf juga. itu. Nah, ini namanya adalah sel Saraf. saraf ya. Nah, itu berarti saraf kita itu bentuknya seperti itu anak-anak ya. Jadi saraf namanya sel kan macam-macam ya. Jadi ada yang bentuknya itu bundar, ada yang bentuknya itu poligon, ada yang bentuknya juga seperti ini. Ya, ada juga bentuknya kerucut. Nah, jadi sel apa itu yang bentuknya mirip kerucut? Siapa yang tahu sel apa yang ada di mana yang bentuknya seperti kerucut? Sel mata. Sel mata itu ada yang berbentuk batang, bentuknya rucut ya. Nah, yang bentuknya seperti ini ada namanya adalah sel saraf. Nah, ada di mana sel saraf itu anak-anak kira-kira? Ada di seluruh tubuh. Ada di seluruh tubuh. Pokoknya bagian tubuhmu yang kalau kamu pegang itu ternyata itu sakit, itu pasti ada sel sarafnya. Di mana ada bagian tubuh yang bisa ada gerakannya, itu juga ada sarafnya. Jadi hampir di seluruh tubuh kita, kecuali di rambut dan di kuku, itu ada sel sarafnya. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Nah, Pak, saya mau tanya. ya silakan. Pak, nanti di akhir saya boleh minta penjelasan tentang buah semu dan buah sejati, Pak. Nah, buah semu dan buah sejati. Buah Oke, sejati. mungkin lebih enaknya kita nanti kalau enggak nutut ya ini ya, berarti kita buat sesi tersendiri. Iya, buah semu Ya, dan Pak. buah sejati. Oke. Ya, kalau buah semu seperti jambu mete gitu ya. Dilarang apa? Oke, saya catat ya. Jadi di sini ada permintaan tentang buah semu. Oke. Baik, kita lanjut ya. Jadi anak-anak ini ada sel saraf kita. Kita akan mengenal bagian-bagian dari sel saraf ini. Nah, yang pertama yang nomor satu. Nomor satu itu yang dilingkari. Nah, kira-kira kamu tahu kira-kira itu bagian apa namanya kira-kira? Nah, namanya sel atau namanya badan sel ini ya. Nah, ini ya nomor satu. Jadi yang di lingkari merah ini namanya adalah badan sel. Yang di tengah-tengahnya itu ada bagian yang saya beri panah ini. Oh, biar kelihatan saya beri warna merah saja ya. Nah, ini namanya yang merah ini apa ini yang bagian ini? Nah, namanya adalah ini namanya adalah inti sel. Ya, disebut juga sebagai nukleus. Nah, ini ya, ini badan selnya. Kemudian ini badan sel itu nanti ada seperti cabang-cabang ya. Sebenarnya cabang itu nanti arahnya sebenarnya ke dalam sih ya. Jadi gunanya ini adalah untuk apa ini anak? Kira-kira menerima apa meneruskan ini? Jadi nanti ke dalam ini bentuknya arahnya ya. Jadi ini menerima rangsang. Kira-kira namanya apa? Dendrit. Namanya adalah dendrit. Ya. Nah, jadi bagian menjulur-menjulur keluar untuk menerima rangsang, nanti diolah oleh badan sel, terutama di nukleus, dan nanti akan diteruskan. Nah, diteruskannya ke batang yang panjang ini, anak-anak. Sepanjang yang ini, yang berwarna merah. Nah, ini namanya apa berarti? Yang panjang ini. Jadi mulai dari bagian yang ini ya, yang kedua yang namanya adalah akson. Ya, jadi paling tidak kamu harus tahu kalau namanya sel saraf itu ada bagian dendrit dan ada bagian akson. Bagian dendrit menerima rangsang, bagian akson ini meneruskan. Oke, sekarang bagian akson ini anak ternyata ada beberapa bagian. Nah, siapa yang tahu bagian yang nomor berapa dulu? Setelah 2, 3. 3 itu nodus ranvier. Nodus ranvier. Nah, atau bahasa Inggrisnya adalah node of Ranvier ya. Nodus Ranvier. Nah, ini sebenarnya bagian akson yang tidak diselubungi nomor 4. Ya enggak? Coba kamu lihat ini. Kalau kamu lihat maka dia di sana itu tidak ada
Jadi bagian akson yang tidak dilindungi oleh bagian nomor 4. Nah, bagian nomor 4 itu apa namanya? Bagian nomor 4 itu selubung mielin. Selubung Mielin. mielin ya. Nah, gunanya untuk apa itu selubung mielin itu? Memberikan makan ke akson. Memberi makan ke akson, melindungi juga boleh ya. Nah, menurutmu nomor 5 berarti apa namanya ini nomor 5? Nomor 5 Sinapsis. Namanya adalah sinapsis. Di mana nanti sinapsis ini bisa jadi nanti terhubung dengan apa, Nana? dengan Terhubung yang lain. dengan dendrit yang lain. Misalkan di sini ada saya gambar sebuah sel lagi ya, sel saraf lagi. Di sini ada dendrit. Nah, salah satu dendritnya itu nyambung ke sini. Nah, pertemuan antara dua sel ini atau dua bagian ini namanya adalah sinapsis. Jadi sinapsis itu termasuk dalam hubungan ya. Nah, juga kalau yang ini juga bisa disebut sebagai terminal akson ya. Jadi yang ini namanya adalah terminal akson. Nah, nanti kalau terminal akson itu terhubung dengan yang lain, ini namanya sambungannya itu namanya adalah sinapsis. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Ya. Nah, di dalam ini ya anak-anak ya, di dalam selubung mielin itu sebenarnya ada satu bagian lagi ya yang berupa bunderan ya. Namanya adalah apa ya? Ini. Nah, ini namanya adalah sel Schwann. Ya, tulisannya S C H W A N. N-nya double ya. Nah, sel. Nah, sel Schwann. Oke, ada pertanyaan? Nah, ini adalah sel saraf kita ya, yang perlu kamu kenali karena kamu juga sekarang sedang menggunakannya. Ya, kamu bisa mendengarkan suara Pak Enjang, bisa melihat layar. Itu terjadi karena sel-sel saraf bekerja di dalam tubuh kita. Ya. Nah, kemudian yang yang merambat ini namanya apa, Nana? Yang dibawa oleh sel saraf atau diteruskan itu namanya apa? Impuls. Nah, impuls ini adalah sebagai pembawa ya. Nanti pembawa pesan gitulah. Nah, ini sebenarnya berupa apa impuls ini? Berupa listrik. Nah, tapi listriknya sangat kecil ya untuk apanya? Untuk voltasenya ya atau dayanya sangat kecil sekali. Nah, jadi tubuh kita itu sebenarnya punya sistem listrik yaitu di sistem saraf kita. Oleh karena itu kalau kita terkena listrik, wah apa yang terjadi sama tubuh kita? Kejang-kejang. Wah, langsung kejang-kejang ya. Kenapa? Karena sebenarnya tubuh kita itu juga listrik dan tubuh kita penghantar listrik yang baik ya. Jadi harus hati-hati sama listrik ya. Ya enggak gosong sih bahkan Itu saya nggak sentuh kabel yang dicolok, tapi tiba-tiba kulit Matthew tersetrum. Matthew kaget. oh gitu ya. Ya, jadi kalau kita itu terkena sengatan listrik itu langsung bereaksi ya atau cepat sekali karena kita itu sebenarnya termasuk konduktor yang baik. Oleh karena itu memang harus hati-hati di dalam kita menangani listrik. Jangan dijadikan mainan ya, terutama listrik yang bertegangan tinggi seperti listrik PLN. Kalau listriknya listrik baterai enggak masalah karena itu tegangannya cukup rendah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sehingga di sini namanya selubung mielin ya, selubung mielin. Nah, berarti selubung mielinnya adalah yang nomor 4 dan nodus Ranvier adalah yang nomor 3. Berarti jawabannya yang D. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Kira-kira kalau diberi pertanyaan bisa ini? Bisa ya? Mungkin. Mungkin ya. Coba saya cari bagian yang kosong. Nah, saya akan gambar ya. Mau gambar? Tak gambar ya. Tak gambar sebentar ya. Tunggu sebentar. Nah, panjang gambar. Gambar panjang bagus ya. Sangat bagus, Pak. Iya, bagus banget, Pak.
sampai Matthew terharu dan terkagum sampai mau nangis. Baik. Nah, di sini saya sudah menggambar beberapa bagian dari sel saraf kita. Kemudian, nah, kamu tugasnya adalah menyebutkan yang saya tunjuk. Sudah siap? Sudah siap ya? Yang ini namanya apa? Dendrit. Yang ini namanya apa? Nukleus. Nukleus. Yang ini namanya apa? Sel cuap. Sel swab. Yang ini namanya apa? Nodus Ranvier. Nodus Ranvier. Yang ini namanya apa? Selubung mielin. Selubung mielin. Yang ini namanya apa? Sinapsis. Hah? Terminal Sinapsis. akson. Ya, sinapsis juga boleh sih ya. Tapi kalau ada hubungan dengan apa? Dengan saraf yang lainnya. Kalau yang saya warna kuning ini sepanjang ini namanya apa? Sepanjang yang kuning. Namanya adalah akson. Jadi akson yang kiri. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya saya beri fungsinya, kamu tinggal menjawab angka atau hurufnya. Ya, fungsinya sebagai pengatur sel. Berarti yang mana yuk? B. Yang B yaitu intinya ya. Nah, terjadi ya hubungan dua sel saraf. Berarti yang mana? Dan Yang F. Melindungi akson. Yang mana yuk? E. Yang E ya. Mempercepat impuls. D. Nah, apa? D. Yang D. Jadi nodus Ranvier tujuannya adalah mempercepat impuls. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Bisa ya? Jadi sudah diberi materinya, sudah dilatih dengan pertanyaan-pertanyaan. Kalau keluar lagi harus bisa. saya mau tanya, Pak. Oh iya, silakan Azizi. Fungsinya sel suan apa? Nah, siapa yang tahu? Itu yang menyusun selubung mielin. Iya, dia adalah penyusun selubung mielin. Siapa lagi yang bertanya? Yuk, silakan. Ya, jadi dia itu terbentuk atau tersusun dari lemak ya. Jadi bentuknya itu lemak. Fungsinya adalah menghasilkan mielin. Nama lain mielin itu adalah selubung saraf ya. Ada pertanyaan? Banyak lemaknya berarti sel suannya juga gede, Pak. Ya enggak juga. Jadi dia punya ukuran tersendiri, terbebas dari lemak yang ada di perutmu ya. Ya. Oke. Ada pertama? Ada yang tanya lagi? Enggak, Pak. Enggak ada lagi. Kalau Tidak saya ada. tanya misalkan apa nama lain dari sel swan? Nomor 16. Siapa yang ini yang tahu? Saya kan yang tanya sekarang. Apa nama lain dari sel swan? Namanya adalah? Selubung mielin. Hah? Oh, bukan. Sel swan kan yang membentuk selubung mielin. Nama lain dari sel swan namanya adalah Sel neurilema. neurilema. Nah, ini bisa jadi tambahan ya. Baik, kita tinggalkan nomor 15. Lanjut.